Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mulai ibadah kita dalam persekutuan pada pagi hari ini. Sejemput kita bangkit berdiri, satu pujian Kidung Jemaat 10 ayat 1, 2, dan 5. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datanglah kau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu
semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Kita akan membaca Mazmur Pujian secara responsoria dari Mazmur 16 pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Tuhan. Sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Umat kudusku, orang yang
kita akan mendengarkan dasatita atau 10 firman, tetapi kita tidak hanya mendengarkannya, tetapi sekaligus kita akan memaknainya dengan nantinya menjadikan cermin itu dalam kehidupan kita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Amin. Firman atau dasatita, ketika kita berdirikan bersama-sama di depan kita, layaknya sebuah cermin, maka di dalam cermin itu kita akan melihat betapa tidak sempurnanya kita ini. Mungkin ada 1 dan 2 yang kita bisa ikuti, lakukan dengan baik dalam hidup kita, tapi ada mungkin 7, 8, bahkan 9 yang tidak bisa kita ikuti dalam hidup kita. Oleh karena itu kesempatan ini kita pakai untuk mengakui segala keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihannya kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang
besar. Berita anugerah datang kepada kita sekalian, bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan limpah kasih setianya, seperti seorang bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kasih paling agung. Tiba saatnya kita akan memberi ungkapan syukur kita, dan kita akan dituntun nats persembahan dari Mazmur 66 pada ayat yang ke-13 dan 14. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Kita iringi Kidung Jemaat 381. Selamatlah oleh kasih-Nya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk bersama-sama mempersembahkan ungkapan syukur kami. Kiranya ungkapan syukur kami itu berkenan di hadapan-Mu yang Tuhan dan boleh dipakai di dalam jemaat kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan yang masih sisa pada diri kami masing-masing, Tuhan juga berkati sehingga kami boleh menggunakan dengan baik. Inilah doa syukur kami, terimalah di dalam Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus berjalan, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bernasur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupku? Bukankah ungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bernasur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan itu begitu mulianya bagi kita karena disitulah kita boleh memahami tentang kehadiran Allah dalam hidup kita, dan itu diperjumpakan dengan kenyataan bahwa kita semua ini terbatas dari segi pengetahuan, dari segi kehidupan secara keseluruhan kita penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu mari kita memohon kekuatan, memohon perlindungan kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus untuk menolong dan memungkinkan kita, melayakkan kita dalam mendengarkan firman-Nya saat ini. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas hidup kami sampai saat ini. Dalam ibadah ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami harus selalu mengakui Tuhan bahwa bagaimanapun besarnya dan kuatnya kami sebagai manusia, kenyataan yang tidak bisa kami hindari adalah bahwa kami telah berdosa kepadamu. Hati, pikiran, dan seluruh kedirian kami masuk dalam ikatan dosa seperti ini sehingga tidak ada kemampuan kami untuk sempurna memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, saat kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu saat ini, layakkan kami, mampukan kami lewat kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat memaknai firman-Mu dan dapat kami lakukan di sepanjang hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama dari Daniel 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Daniel 12 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Akhir zaman, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput,
yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Ibrani 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu kali korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan jadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Injil Markus pasal 13. Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan demikian. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa,
dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Amin. Kudu semangat, Puang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada pagi hari ini dalam ibadah ini, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang kemudian nantinya kita akan memahami bersama bagaimana posisi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Itu berarti bahwa tema kita pada saat ini menunjukkan kita semua untuk memahami hal terpenting. Bukan berarti yang lain yang selama ini kita dengarkan tidak penting, tapi pokok penekanan tentang Yesus, artinya dan maknanya dalam kehidupan kita itu menjadi pokok yang paling penting dalam kehidupan kita. Saya hendak memulainya dengan mengatakan begini. Saya tidak tahu apakah saya saja atau mungkin sebagian besar kita juga mengalami hal yang sama ketika kita memperhatikan media sosial saat ini. Misalnya akun Facebook. Di Facebook itu ketika di awal atau pernah kita menyukai sebuah link, misalnya linknya aplikasi Kristen ya, forum Kristen, maka di sana akan selalu bermunculan setiap hari ada berita baru, dan dari semua berita baru tentang kekristenan itu selalu terkait dengan perbandingan agama, dan hari demi hari sepertinya perbandingan agama itu menjadi sebuah pembicaraan yang semakin tajam, dan banyak kali kesempatan juga kita mendengar yang satu menjelekkan yang lain, yang satu menjatuhkan yang lain pula, dan seterusnya dan seterusnya. Saya biasanya melewati saja bagian-bagian seperti ini karena saya adalah orang yang termasuk orang yang tidak tertarik untuk memperbandingkan satu dengan yang lain, karena ujung-ujungnya kita sudah pasti tahu tidak pernah ada di antara kita yang mau mengalah. Kita selalu akan mengatakan bahwa yang sana itu pasti salah, kita yang benar, dan yang sana itu mengatakan kita yang benar, yang sana itu pasti salah. Ujung-ujungnya kemudian itu tadi yang terjadi. Lalu kemudian pemikiran kita yang sangat menarik itu sebenarnya adalah apa yang dibicarakan. Kalau itu sekedar aturan agama, kalau itu soal tata cara, wajar saja kita berselisih paham sampai main keras-kerasan dan lain sebagainya. Tapi berbicara tentang Allah yang kita sembah, hati-hati. Karena Allah yang kita sembah, saudara-saudara, tidak akan pernah termuat secara sempurna dalam pikiran dan kepintaran seperti apapun yang kita miliki. Jadi ketika ada orang yang membahas Tuhan dengan keyakinannya bahwa dia sudah bisa merumuskan Tuhan itu seperti apa dan lain sebagainya, lalu kemudian mempertentangkannya dengan agama dan kepercayaan yang lain, ini naif sekali. Ini terlalu buru-buru. Nah, saudara-saudara, dulu saya tertarik juga, bahkan saya kuliah teologi itu saya tertarik sekali
kita untuk kuliah untuk mata kuliah agama lain. Lalu saya yang termasuk bertanya, Pak dosen, itu agama sana itu benar atau yang mana yang benar? Kita apa mereka? Atau mereka apa kita? Ya, kan begitu saja sebalik-baliknya. Lalu kemudian jawaban menarik itu saya temukan dari Pak dosen itu, mengatakan begini, jangan pernah menghabiskan seluruh waktu-waktu terbaikmu untuk memikirkan iman orang lain sementara kau belum serius dengan imanmu sendiri. Jawaban ini menantang saya untuk melihat, iya, daripada kita menghabiskan seluruh waktu kita untuk kecewa, untuk marah-marah, untuk bersungut-sungut. Pasti bersungut-sungut, saudara-saudara, pasti marah-marah kalau dengar orang lain yang bukan kepercayaan kita lalu mengatakan kepercayaan kita dengan cara yang tidak benar. Pasti marah-marah kita lah. Dan biasa pas saya ngadu kamu biasa natuli ke sengke-sengke bangki. Iya kan? Dan oleh karena itu sebenarnya jangan kita menghabiskan waktu-waktu terbaik kita untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Seriuslah dengan iman kita sendiri. Iman kita sendiri berbicara apa tentang keselamatan itu yang kemudian diributkan banyak orang sekarang ini. Dalam Ibrani pasal 10, ini dimulai dari ayat yang ke-11. Bacaan firman Tuhan mengatakan begini. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak menghapuskan dosa. Ibrani memutar kembali pengalaman kehidupan keagamaan orang Israel di masa yang lalu dalam Perjanjian Lama. Ketika orang Israel merasa bahwa dalam kehidupan mereka telah melakukan dosa, melakukan kejahatan, pelanggaran di hadapan Tuhan, maka jalan satu-satunya itu adalah mereka datang kepada imam. Lalu imam mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai korban penghapus dari dosa tersebut. Ibrani mengatakan bahwa itu dilakukan berulang-ulang dan ternyata apa yang dilakukan itu tidak sanggup untuk menghapuskan dosa. Nah, coba kita bandingkan itu dengan keberadaan kehidupan kita sekarang. Mungkin tidak persis sama, tapi masih banyak orang yang ketika dia melakukan kesalahan, dia merasa kecil di hadapan Tuhan, lalu melakukan sesuatu yang kira-kira masih bisa untuk kemudian mengubah hati Allah kepada dirinya yang bersalah itu. Pendeknya saya ingin mengatakan begini. Begitu banyak orang sekarang ini yang berusaha memperbaiki dirinya di hadapan Tuhan dengan tindakannya sendiri, dengan apa yang dibuatnya sendiri. Dan sekali lagi hasilnya pasti sama. Itu dilakukan berulang-ulang dan itu tidak bisa menghapuskan dosa kita. Lalu ayat 12 menjawab. Ayat 12 mengatakan begini, tetapi ia di sini huruf besar, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Siapa yang dibicarakan di sini? Yesus Kristus. Saya ingin mengatakan begini, saudara-saudara, ketika Allah itu menonton saja kehidupan kita yang telah diliputi oleh dosa ini, okelah sedikit-sedikit kita tambahkan dengan mengatakan Allah solider dengan kita, Allah prihatin dengan kita yang menderita, yang bergumul, yang merasakan begitu banyak kepahitan dalam kehidupan kita karena dosa kita. Allah menonton kita saja begitu.
Allah ya oke lah, Allah solider, Allah prihatin, aduh kasihan. Bagaimana ya, tapi saya mengasihi kamu. Ternyata Allah tidak hanya solider, Allah tidak hanya prihatin dengan kita. Inti dari Yohanes 3 ayat 16 itu adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar ya kasihnya ya. Jadi dia tidak hanya memiliki kasih yang seperti itu saja sekalipun sempurna, tapi dia telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Pengorbanan itu saudara-saudara, kasih itu baru sempurna ketika itu dilalui dengan pengorbanan, dan itu yang Allah lakukan bagi kita. Allah tidak hanya menjangkau kita dengan pandangannya yang jauh kepada kita di dunia ini, dalam kesendirian kita, dalam penderitaan kita. Dan banyak orang yang seperti ini juga saudara-saudara. Barangkali juga mungkin termasuk di antara kita. Memahami Allah itu ada di sana. Bahkan kemudian orang susah sekali memikirkan bahwa ternyata Allah itu tidak lagi di sana, tapi dia ada di sini. Dia ada di dalam kehidupan kita, di dalam penderitaan kita, di saat pergumulan kita. Dia ada di sini, dia tidak ada di tempat yang jauh sekali ke sana, tidak dapat kita jangkau. Dia ada di sini, dalam kehidupan kita dan dalam pergumulan kita. Dan oleh karena itu dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Nah, itulah fungsi imam besar yang dibicarakan, imam besar agung yang dibicarakan oleh Ibrani. Surat Ibrani membicarakan tentang ini. Begitu banyak imam, bahkan imam besar selama ini, tapi hanya Yesus yang layak disebut imam besar agung. Mengapa dia disebut begitu? Imam besar itu istilah yang bisa kita temukan juga di tempat yang lainnya. Tapi mengapa Yesus disebut imam besar agung? Karena itu tadi, ia mengorbankan dirinya supaya kita mendapatkan keselamatan. Jadi beda dalam perjanjian lama. Ketika korban binatang itu dikorbankan untuk menghapus dosa, Ibrani tadi mengatakan itu dilakukan berulang-ulang, tapi itu ternyata tidak bisa menghapus dosa. Nah, ini yang dilakukan Yesus, mengorbankan dirinya di kayu salib sekali saja, tapi itu bisa menghapus dosa manusia. Nah, saudara-saudara, ketika kita sampai pada pemahaman itu, cukupkah itu? Dari tindakan Allah di dalam Yesus Kristus cukup, tetapi pemahamannya itu, saudara-saudara, perwujudannya itu dalam kehidupan kita yang kita butuhkan. Karena kalau hanya pemahaman itu sampai di sini saja, ya apa boleh buat saudara-saudara, kita kemudian akan kembali kepada pemahaman semula bahwa ya ternyata pemahaman dalam kekristenan juga tentang keselamatan itu ya masih kabur juga. Nah, supaya itu menjadi jelas bagi kita semua saudara-saudara bahwa ketika Allah di dalam Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban untuk keselamatan kita, maka dalam bagian selanjutnya kita baca dalam Ibrani pasal 10 tadi, ayat 13, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi pengorbanan itu dinyatakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya memang, tetapi pengorbanan itu untuk menghapus dosa-dosa orang dan tidak berhenti di situ tapi lanjut. Karena setelah dia ditebus, saudara-saudara, maka proses dari Allah itu berkelanjutan. Jadi tidak hanya ditebus lalu ditinggalkan di satu tempat, sudahlah selesai di situ. Tidak, tapi itu proses berjalan selanjutnya dengan mengatakan dalam ayat 14 tadi kita baca,
Ia menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Dan proses itu berujung kepada, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Jadi dalam pengakuan iman Gereja Toraja itu tertata secara teratur ya, mulai pembicaraan tentang firman Allah di bab pertama, lalu firman Allah, lalu manusia, lalu kemudian ditebus, dikuduskan. Nah, jadi ditebus saudara, lalu kemudian proses itu berjalan, Roh Kudus masuk dalam kehidupan orang yang telah ditebus dari dosanya ini. Roh Kudus bekerja ya dalam kehidupan kita, dan kita tahu bersama ketika Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, Dia tidak hanya menghiburkan kita ketika kita bergumul dengan sebuah persoalan kita. Roh Kudus itu tidak hanya mengajarkan kepada kita jalan mana yang harus kita pilih di antara begitu banyak pilihan dalam dunia ini. Bukan hanya itu, tapi yang lebih penting lagi, kuasa Roh Kudus itu mengajarkan kepada kita supaya di dalam doa kita kepada Tuhan, kita betul-betul memahami bahwa yang kita bicarai, oknum yang berbicara dengan kita dalam doa kita sungguh-sungguh Allah. Yang memampukan kita untuk mengalami situasi itu Roh Kudus, saudara. Dan oleh karena itu, marilah kita tanya sifat doa kita, kehidupan doa kita semua. Kalau doa yang kita ucapkan setiap hari itu hanya urutan dari kata-kata yang kemarin itu juga, yang 1 tahun itu juga, dan lain sebagainya, saya yakin saudara bahwa kita belum memahami dengan baik bahwa Roh Kudus itu yang menguatkan kita untuk menata kata-kata kita, lalu kemudian membuat kita mengerti bahwa apa yang kita katakan itu adalah sampai dan didengarkan oleh Allah. Kuasa Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk itu. Dan bagian pertama yang paling penting, orang-orang yang telah dikuduskan, yang telah ditebus dan dikuduskan di dalam Yesus Kristus itu, adalah pekerjaan Roh Kudus itu ada di antara mereka, ada di antara kita. Berikutnya yang sangat penting lagi, ayat 16. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Sangat menarik saudara ketika ayat firman Tuhan ini dikaitkan dari posisi yang satu dan posisi yang lainnya. Posisi yang satu itu setelah ditebus, dikuduskan, pekerjaan Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Lalu hal terpenting lagi adalah ternyata firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, Tuhan taruh dalam hati kita. Tuhan taruh dalam hati kita, dan kita hidup dengan hati kita itu yang kemudian diwarnai seluruhnya oleh firman Tuhan, kehendak Tuhan. Lalu kemudian Allah tidak lagi melihat kita bersama-sama dengan dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Saya balik pertanyaan ini. Kapankah kira-kira situasinya? Kapankah waktunya Allah melihat kita tidak lagi dengan kebencian? Kan bisa saja kan? Allah melihat kita dalam kebenciannya kepada kita. Kita bekerja, Allah benci sekali melihat kita. Kita menjalani kehidupan dalam rumah tangga, Allah benci sekali kepada kita. Bisa saja, saudara-saudara. Kita datang ke tempat ibadah ini sambil membawa kitab suci, sambil menyanyi dan lain sebagainya, tapi kemudian Allah membenci kita. Bisa saja. Apa yang tidak bisa? Nah, oleh karena itu situasi di mana Allah tidak lagi membenci kita adalah ketika Allah menghapus dari ingatannya tentang dosa kita, tentang kesalahan kita. Dan kapan itu terjadi? Ketika firman-Nya sungguh-sungguh hidup di dalam hati kita. Kalau kalimat dalam ayat 16b ini
kita balik ya dengan pemahaman dengan pengistilahan negatif ya. Kita perhatikan ayat 16b. Kalimat aslinya berbicara begini, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kita balik itu dengan mengurangi dan menambahkan. Yang kita kurangi nanti adalah kalimat yang ada kata tidak. Lalu kalimat yang tidak ada kata tidak, kita tambahkan kata tidak. Kita mulai dengan pemahaman ini. Ayat 16 saya bacakan, 16b. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku tidak akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan tidak menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku akan mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jelas sekali kalau kita balik dengan kata-kata seperti itu. Jadi ketika Allah tidak menaruh firman-Nya dalam hati kita, Dia tetap akan mengingat kesalahan-kesalahan kita. Dia tetap akan mengingat dosa-dosa kita. Dan itu yang selalu dikatakan oleh Yesus dalam kitab-kitab Injil, saudara-saudara. Misalnya, katakanlah tentang pokok anggur yang berbuah, ranting-rantingnya berbuah. Pernah suatu kali Yesus bersama dengan murid-muridnya berjalan-jalan di kebun anggur. Lalu tiba-tiba, kenapa ada pohon anggur, ada ranting yang berbuah, ada juga yang tidak berbuah. Ya kan? Pokok anggur yang sama, pohon anggur yang sama. Ada ranting yang berbuah, ada juga yang tidak berbuah. Lalu terakhir itu Yesus kemudian mengatakan, adalah lebih baik ranting-ranting yang tidak berbuah, dibagaimanakan? Dipotong saja kan? Kata Yesus kan, dipotong saja. Apa gunanya? Hiasan saja. Pertanyaan bagi kita begini, kok dia tumbuh, ranting itu tumbuh, yang tidak berbuah itu tumbuh di pokok anggur yang sama dengan yang berbuah, ada ranting yang berbuah kan. Nah pertanyaannya, orang Kristen, kita semua orang Kristen kan, kita semua orang beriman, kita semua orang percaya kepada Tuhan. Tapi ternyata ada kita yang bisa menghasilkan buah, ada kita yang tidak bisa menghasilkan buah. Pertanyaan, buah apa yang dimaksud? Saudara-saudara, menghasilkan buah itu berarti bahwa dalam proses dan perjalanan kehidupan kita, kita mengerti tentang rahasia keberadaan Allah dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita alami, kita menjalani hidup kita dengan baik. Yang tidak berbuah itu, dan oleh karena itu Yesus mengatakan lebih baik yang tidak berbuah ini dipotong saja, apa gunanya kan? Selalu mengatakan, selalu merasa dalam dirinya bahwa dia adalah ranting yang hidup di pokok anggur yang sama. Jadi saudara-saudara, semua iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan hanya bisa dilihat dengan buahnya. Ketika buahnya itu tidak ada, untuk apa? Kalau hanya merasa saja, ya saya masih merasa sebagai orang Kristen. Dia masih merasa sebagai ranting, karena apa? Dia masih membaca Alkitab, dia masih berdoa, dia masih datang ibadah. Ranting. Tapi bahwa buahnya itu yang penting, itu yang tidak dihasilkannya dalam kehidupan ini. Dan oleh karena itu Yesus mengatakan, ranting yang tidak berbuah adalah lebih baik dipangkas saja, dipotong sajalah. Itu saudara. Sehingga buah itulah yang kita mau pikirkan sekarang. Apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kekristenan kita? Kita ditebus dengan harga mahal. Allah berkenan untuk datang kepada kita di dalam kehidupan kita. Allah mau bersama-sama dengan pergumulan-pergumulan kita. Bahkan kan murid-murid Yesus ya. Murid-murid Yesus itu sejak mereka memahami ini,
Mereka betul-betul berani mempertaruhkan apapun dalam hidup mereka, bukan hanya harta mereka, hidup mereka. Mereka pertaruhkan untuk ini ketika mereka menangkap arti ini. Contoh sederhananya, Rasul Paulus dalam perjalanan ke Damsyik itu, saudara, dia kan masih gagah berani ya pergi ke sana, ke Damsyik, untuk membunuh orang Kristen di sana, membunuh pemuka-pemuka Kristen di sana, gagah berani dia. Di perjalanan itu, dia dijumpai oleh Yesus Kristus yang sudah bangkit. Itu mengubah seluruh bagian dalam hidupnya. Pemahamannya, pemahaman keagamaannya dirubah sejak saat itu. Dan suatu waktu dia kemudian mengatakan kepada jemaat begini, apa yang dulunya kuanggap baik, kuanggap sempurna seperti gelar kesarjanaannya beliau dan seterusnya dalam hidupnya, dianggapnya sampah. Mengapa hal-hal itu dianggap sampah, saudara? Tentu saja Rasul Paulus bergumul dalam hidupnya. Kalau saya mempunyai agama dan kepercayaan, pertanyaan paling penting adalah apa dan bagaimana nantinya kalau saya sudah mati. Itu kan pentingnya, saudara. Rasul Paulus kemudian mengingat, kepintaranku tidak bisa menyelamatkan ketika aku mati. Kekayaanku, keperkasaanku dan lain sebagainya tidak akan pernah diperhitungkan oleh Allah ketika aku mati. Tapi ini beda. Ketika Yesus datang kepadaku, maka kemudian ini memberikan gambaran yang luar biasa, bahkan ketika nantinya aku mati. Oleh karena itu Rasul Paulus memberikan ajaran teologi yang luar biasa untuk bagian ini. Oleh karena itu Rasul Paulus pun pernah mengatakan tentang hidup dan mati itu sebenarnya tidak ada bedanya. Kalau kita hidup, hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Dan itu menjadi luar biasa karena kehidupan di muka bumi ini ketika masih berjalan bukanlah kita lihat untuk kepentingan dan kenikmatan kita sendiri, tapi untuk memuliakan Kristus yang hidup di dalam kita. Dan oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Imam Besar Agung Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Dan kalaupun ada di antara kita yang bertanya, bagaimana dengan penderitaan saya, bagaimana dengan pergumulan saya, bagaimana dengan hal-hal yang masih belum saya pahami, yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan saya dan selanjutnya. Ada lagu pembuka tadi yang luar biasa ya. Ada lagu yang sebelum renungan firman Tuhan. Apapun terjadi dalam hidupku. Ya, jadi apapun yang terjadi dalam hidupku, takkan kutinggalkan kasihnya bagiku. Apapun itu kan. Nah, mengapa apapun dalam kehidupan kita kadangkala kita meninggalkan kasihnya itu yang luar biasa kepada kita? Karena itu tadi, saudara-saudara, kita kadang-kala mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri, padahal hal-hal seperti itu tidak akan pernah memberikan jaminan kepada kita pada akhirnya. Di dalam pekerjaan Roh Kudus yang memang dinyatakan kepada kita setelah penebusan dan pengudusan itu, kita diajak untuk terus berserah kepadanya, sehingga apapun penderitaan dan pergumulan kita tetap dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita merenungkan kembali dalam suasana keheningan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kami mensyukuri pengorbanan-Mu bagi kami, Tuhan. Mampukan kami menjalani kehidupan kami
dengan kasih yang luar biasa itu. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengucapkan doa syafaat kita, dan nantinya kita akan mengucapkan bersama-sama di akhir doa syafaat kita akan doa yang diajarkan Yesus bagi kita, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur jika di sepanjang hidup kami Engkau selalu mengerjakan yang terbaik bagi kami. Bahkan kenyataan yang sungguh luar biasa untuk kami renungkan terus-menerus dalam hidup kami adalah ketika dalam keberdosaan kami, ketika kenyataan itu sudah betul-betul tidak memungkinkan kami untuk menikmati keselamatan itu, tapi Allah sendiri dalam Yesus Kristus datang di dalam hidup kami dan bahkan menjadi imam besar yang agung bagi kami, mempersembahkan dirinya sendiri untuk keselamatan kami. Dan hal itu kami hendak teruskan Tuhan dalam kehidupan nyata kami setiap hari. Kami kadang-kala menghadapi tantangan dan pergumulan, tetapi ternyata dalam suasana dan keadaan seperti itulah kami semakin merasakan bagaimana Engkau menuntun kami dengan baik dalam kuasa Roh Kudus untuk memberikan yang terbaik bagi kami di masa yang akan datang. Mungkin saja sepanjang hidup kami akan diisi dengan hari-hari di mana kami selalu berhadapan dengan pergumulan dan tantangan hidup. Tidak apa-apa Tuhan, tapi kami mau supaya Tuhan terus menguatkan kami lewat kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti bahwa kami tidak hanya menderita sendirian, kami tidak hanya melalui jalan-jalan yang penuh dengan kebuntuan pada akhirnya, tetapi kami menderita, kami bergumul dalam hidup kami dengan berbagai hal, semua karena Tuhan memang izinkan bagi kami untuk merasakan bahwa kekuatan kami satu-satunya bukanlah diri kami, tapi adalah Tuhan sendiri yang telah berkorban bagi kami. Dan ajarkan kepada kami Tuhan untuk semakin bersaksi di tengah-tengah dunia dan kehidupan kami tentang kasih Tuhan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Mendoakan jemaat-Mu Tuhan yang sakit. Setiap hari kami mendoakan orang tua dan saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah Tuhan menjumpai mereka satu persatu dalam keberadaan kesakitan mereka. Dan sekalipun kesembuhan itu belum sepenuhnya mereka miliki, tapi ajarkan kepada mereka Tuhan, kepada kami semua yang sakit fisik, bahwa kasih dan karunia Tuhan dalam hidup kami setiap waktu dan setiap bagian hidup dapat kami alami, termasuk dalam keadaan sakit, sehingga kami terus berharap di dalam Tuhan untuk keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Demikian saudara-saudara kami yang merasakan duka cita, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Ini berat Tuhan, tetapi ketika kami kehilangan di dalam Tuhan, kami percaya pula bahwa Tuhan sudah mengerjakan yang terbaik bagi kami, sehingga tidak mungkin Tuhan mengizinkan hal-hal ini terjadi tanpa sebelumnya Tuhan mempersiapkan yang terbaik bagi kami sebagai penghiburan. Dan penghiburan kami yang paling sempurna itu adalah bahwa kepercayaan dan iman kami dalam Yesus Kristus membawa kepada kami kehidupan yang kekal, sehingga baik kami hidup sekarang ini, kami hidup untuk Tuhan, dan ketika kami mati, kami juga mati di dalam Tuhan, dan keberadaan kehidupan kami sepenuhnya terpelihara di dalam Tuhan. Kami mau berdoa mendoakan pelayanan di dalam jemaat ini, baik dalam bentuk fisik maupun pelayanan-pelayanan setiap hari. Berkati, kuatkan kami Tuhan, agar di dalam semua ini kami dapat melakukannya dengan sukacita. Tuhan, proses pemilihan majelis gereja sudah menuju kepada tahap akhir. Kami selalu percaya bahwa dalam proses ini Tuhan mau memakai
hamba-hambamu yang serba terbatas dan penuh dengan kekurangan, untuk memuliakan Tuhan, menyerahkan seluruh hidup dan bagian-bagian hidup mereka untuk pelayanan di tempat ini. Berkati proses ini Tuhan sampai selesainya, dan kami terus diajak untuk melayani Tuhan sepanjang waktu kehidupan kami untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Setelah ibadah ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing untuk meneruskan kehidupan kami sepanjang satu pekan ini. Tiada kami mengharapkan kekuatan yang lain daripada kekuatan daripada-Mu saja sendiri Tuhan. Ini doa kami, pengharapan kami. Kami sampaikan kepada-Mu hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mohon sejenak dan saya akan membacakan penekanan Warta Jemaat Minggu 14 November 2021. Yang pertama, ibadah di masa pandemi masih tetap kita laksanakan 3 kali dan wajib memakai masker. Berikutnya, kebaktian syukur insidentil akan diadakan di rumah keluarga Silas Tonda Lembang pada hari Senin 15 November 2021 pukul 18 di kelompok 6 Rama Tengah. Yang ketiga, setelah melalui katekisasi intensif pada hari Minggu 21 November 2021 pukul 17 WITA, Saudari Jenny Betaubun akan mengaku pindah masuk dalam Persekutuan Gereja Toraja. Mohon dukungan doa segenap warga jemaat. Yang berikutnya, rencana pemberkatan peneguhan nikah pasangan Suhendra Barak dengan Jenny Betauban akan dilaksanakan pada hari Selasa 23 November pukul 11. Konvokator kelompok 7 dan pianis Nyonya Crispin Tena. Kebaktian PKBGT Jemaat Ramah akan diadakan pada hari Jumat 19 November di Gereja Ramah. Penghimpun kelompok 1, 7, 8, dan 9 pelayan Pendeta Petrus Tangkialo. Berikutnya pada hari Sabtu 20 November 2021 pukul 16 WITA akan dilaksanakan ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Ramah. Secara tatap muka dirangkaikan dengan ibadah Persekutuan Wanita Asia, konvokator kelompok 8 pelayan Pendeta Berta Patu. Berikutnya, pengutusan pengurus PPGT Klasis Makassar Tengah periode 2021-2023 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 November 2021 pukul 9 WITA di Jemaat Ramah. Dan yang terakhir, pada hari ini Minggu 14 November 2021 pukul 11 WITA diadakan sidang majelis gereja dengan agenda rapat penetapan penatua dan diaken periode 2022 sampai 2024. Harap segenap majelis gereja, ketua sekretaris dan bendahara OIG Jemaat Ramah mengikutinya. Demikian penekanan Warta Jemaat. Terima kasih. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru untuk menjalani setiap bagian kehidupan kita di masa yang akan datang. Ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dihapuskan dosaku." Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh
hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara, pergilah jalani seluruh keberadaan kehidupan dengan makna bahwa Tuhan sudah mengasihi kita dengan pengorbanannya, dan dengan demikian apapun yang kita alami dalam hidup kita dapat kita jalani dengan baik. Arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bila sangkakala menggagap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, wajah baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tersebut, pada saat itu aku serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhan dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku serta. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.